saya minta ke teman-teman untuk membuka kameranya. Kita tidak terlalu lama hari ini karena hari ini adalah hari pertama. Silakan dibuka kameranya dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Oke, teman-teman, selamat bergabung kembali di semester 2 untuk mata kuliah birokrasi pemerintahan, terutama dengan mata kuliah yang baru ya, di semester yang baru dengan mata kuliah yang baru. Mungkin ada beberapa yang kemarin belum mengambil mata kuliah saya, dan mungkin juga ada dosen-dosen baru yang lainnya yang teman-teman ambil untuk mata kuliah di mata kuliah pada hari ini. Nah, untuk hari ini saya tidak akan terlalu panjang lebar karena kita masih awal perkuliahan dan kontrak kuliah. Nah, di situ nanti teman-teman akan saya jelaskan secara rinci dari mulai pertemuan minggu depan, materi apa yang harus saya sampaikan, sampai dengan pertemuan ke-16 itu materinya apa saja yang harus saya sampaikan. Nah, untuk mata kuliah birokrasi pemerintahan ini saya akan dibantu oleh Mbak Helen nanti beberapa kali, mungkin kalau misalkan saya tidak bisa, Mbak Helen yang akan masuk untuk mengisi materi yang materinya sudah disediakan di Meklas. Cuman untuk saat ini materi belum kami upload semua karena posisinya ada beberapa yang harus saya PDF-kan dulu baru saya upload. Jadi untuk konten materi, konten isinya sudah ada, cuman nanti insya Allah minggu depan materi saya upload untuk perkuliahan di mata kuliah birokrasi pemerintahan. Nah, teman-teman, untuk birokrasi pemerintahan ini Mbak Helen mungkin bisa share screen. Ya, bentar ya. Di mata kuliah ini kita akan 16 kali pertemuan, yaitu ada 4 kali UK nanti, ada UK 1, 2, 3, 4, yang mana tugasnya itu bisa individu maupun kelompok, atau mungkin nanti kita juga ada UK-nya bersifat UK di di kelas tertulis ataupun nanti lisan. Nah, ini teman-teman semuanya untuk materi pokok bahasan yang akan kita bahas pada semester ini. Ada beberapa pokok bahasan yang memang harus kita bahas. Yang pertama itu mengenai konsep dasar, istilah, dan pengertian birokrasi pemerintahan. Nah, kalau kita bicara mengenai birokrasi ataupun pemerintahan, itu ada beberapa hal yang mungkin menjadi konotasi positif maupun konotasi negatif. Nah, kalau saya rasa teman-teman sudah banyak yang terlibat, terutama ikut atau mungkin terlibat secara langsung dalam proses birokrasi di Indonesia. Mungkin teman-teman salah satunya misalkan membuat SIM dan lain sebagainya, itu kan salah satu contoh birokrasi, atau mungkin ke kantor desa dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu contoh bagaimana kita menghadapi para birokrat atau birokrasi. Nah, mungkin ada yang menganggap birokrasi itu A dan B, atau mungkin C dan D dan seterusnya. Nah, itu tergantung kita masing-masing. Di pertemuan pertama, kalau kita lihat, terutama ini untuk materinya minggu depan ya, minggu depan materinya ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, terutama mengenai pengertian-pengertian dari birokrasi atau konsep dasar dari birokrasi. Nah, karena kalau berbicara mengenai birokrasi itu banyak, bukan hanya satu, tetapi ada berbagai macam hal yang memang bisa dijadikan sebagai bahan kajian atau bahan pokok. Jadi untuk birokrasi ini sangat untuk pengertiannya sangat lebar dan sangat luas sekali, tergantung bagaimana kita menyikapi untuk pengertian birokrasi tersebut. Nah, kalau kita berbicara birokrasi, sebenarnya kalau secara singkat ya, untuk birokrasi itu adalah instrumen penting bagi setiap negara, apalagi bagi masyarakat modern. Keberadaan birokrasi adalah suatu yang tidak dapat dihindarkan, sebab di mana ada negara pasti ada birokrasi. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, di situ nanti akan saya jelaskan mengenai
pengertian-pengertian birokrasi dari mulai birokrasi itu diciptakan misalkan dari mulai beberapa tokoh yang menganggap birokrasi A, birokrasi B dan seterusnya. Lalu yang kedua mengenai gagasan tentang birokrasi. Nah, di sini ada beberapa pakar yang melakukan yang menulis tentang birokrasi. Nah, di sini ada pengertian-pengertian birokrasi mengenai menurutnya Weber, Marx atau Mosca dan lain sebagainya. Ini sangat berbeda nanti ya. Tapi di sini nanti akan kita dalami mengenai good governance karena sudah ada beberapa kali ya teman-teman sudah kenal mungkin di mata kuliah semester 1 dengan Pak Awang ataupun Pak Zen ya, dasar-dasar ilmu pemerintahan karena ada beberapa konsep birokrasi yang sudah pernah atau gagasan birokrasi ataupun mengerti pandangan-pandangan birokrasi menurutnya Weber, Marx dan Mosca serta yang lainnya yang sudah pernah diutarakan oleh Pak Awang maupun Pak Zinuri. Jadi saya nanti akan lebih banyak memberikan contoh mengenai konsep yang real di Indonesia, bagaimana birokrasi yang terjadi di Indonesia. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan mengenai profil, struktur, dan kinerja birokrasi sebagai organisasi. Nah, di situ juga saya akan melihatkan bahwasanya di dalam konsep struktur birokrasi itu ada konsep struktur birokrasi gemuk dan konsep birokrasi yang kurus. Jadi nanti kenapa dikatakan birokrasi itu adalah strukturnya gemuk dan kenapa birokrasi itu dikatakan sebagai konsep strukturnya adalah kurus dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan karena memang realnya di Indonesia terutama dalam organisasi, terutama OPD, organisasi perangkat daerah, itu ada beberapa OPD yang melakukan atau menggunakan konsep struktur birokrasi gemuk dan kurus. Lalu ada perkembangan kekuasaan birokrasi. Nah, ini mengenai netralitas birokrasi. Ini sering sekali terjadi di Indonesia, terutama ketika teman-teman kalau bisa melihat menjelang pemilu kada. Nah, ketika menjelang pemilu kada ini kan pasti akan banyak sekali masalah netralitas birokrasi. Karena memang kalau kita berbicara mengenai birokrasi itu tidak akan bisa dilepaskan dari kekuasaan atau politik. Nanti ada materi yang mengenai patologi birokrasi. Di situ nanti kita akan membahas mengenai berbagai macam contoh kasus yang ada di Indonesia atau birokrasi dan politik. Nah, di situ juga saya akan kaitkan dengan beberapa kasus yang antara perkawinan antara birokrasi dan politik itu yang terjadi di Indonesia. Misalkan melahirkan apa? Apakah melahirkan nanti KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme, dan lain sebagainya itu ada. Dan itu banyak sudah dilakukan penelitiannya. Jadi tinggal teman-teman nanti bisa membacanya juga. Lalu di pertemuan kelima atau di sini ada review artikel. Nah, nanti akan kami berikan artikel kepada teman-teman. Teman-teman mereview secara singkat dari artikel tersebut nanti sebagai bagian dari penilaian karena memang kami bukan hanya memberikan materi saja, tetapi kami juga akan memberikan penugasan-penugasan yang penugasan ini sifatnya membantu pemahaman bagi teman-teman untuk memahami materi. Lalu di situ ada peranan dan tugas birokrasi. Nah, di sini juga akan saya jelaskan nanti peranan dan tugasnya seperti apa maupun konsep modern. Karena birokrasi itu ada konsep modernnya. Jadi kalau pelayanan publik itu ada konsep pelayanan publik yang baru, nah di birokrasi juga ada konsep modern birokrasi atau birokrasi yang modern. Lalu selanjutnya juga ada birokrasi dan politik. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana keterkaitan antara politik dan birokrasi. Lalu statusnya pejabat birokrat atau pejabat politik itu seperti apa? Terutama dalam organisasi perangkat daerah atau dalam pemerintahan daerah. Nah, kasusnya misalkan kalau yang sering dilihat pada saat ini adalah kalau teman-teman mendengar kasus jual beli jabatan, itu kasus yang diakibatkan dari perkawinan antara birokrasi dengan politik, di mana politik itu menjadi sebuah alat untuk menekan birokratnya, terutama dalam kasus-kasus yang terjadi seperti jual beli jabatan. Nah, terutama ketika Anda mau mendapatkan jabatan A, maka Anda harus membayar sekian dan seterusnya. Walaupun sudah ada mekanisme
tata kelola SDM yang baik dalam bagaimana mengurangi, meminimalisir supaya tidak terjadi jual beli jabatan. Tetapi realitanya di Indonesia masih banyak sekali yang terjadi mengenai jual beli jabatan. Lalu ada UK2, ini UTS. Nah, UTS-nya nanti apakah akan tertulis ataupun nanti akan dalam bentuk penugasan, itu nanti kita lihat ke depan. Tapi kemungkinan besar untuk UK-nya ini adalah tertulis. Jadi UK2 ini kemungkinan besar tertulis dan bukan penugasan seperti tugas yang di review artikel, bukan, tapi lebih ke tertulisnya. Teman-teman ngerjakan di dalam kertas, diketik, nanti dikirimkan ke kami melalui MyClass. Lalu ada fungsi birokrasi dan model pengendalian birokrasi. Nah, ini fungsi-fungsi birokrasi itu seperti apa, model-modelnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan juga di sini di pertemuan ke-10. Di sini ada patologi birokrasi. Ini juga hampir mirip sebenarnya dengan politik birokrasi atau birokrasi dan politik. Cuman kaitannya kalau patologi ini lebih banyak membicarakan mengenai politisasi birokrasi yang terjadi. Jadi kalau teman-teman ada yang sudah membaca bukunya Aspinall, terutama mengenai saya lupa judulnya, tentang demokrasi yang jelas. Nah, di situ patologi birokrasi itu sangat kelihatan sekali dari hasil risetnya yang dituliskan dalam buku. Bahwasanya memang patologi birokrasi itu di Indonesia sangat banyak dan sudah banyak terjadi. Contohnya ya tadi jual beli jabatan dan lain sebagainya, atau mungkin saudaranya yang diangkat menjadi si A, menempati jabatan A, B, C, dan seterusnya. Nah, dengan adanya kasus-kasus tadi, ada kasus dari politik birokrasi, ada kasus dari patologi birokrasi, di sini juga ada reformasi birokrasi yang harapannya dengan dilakukan reformasi birokrasi bisa mengendalikan kasus-kasus korupsi, KKN, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, di sini juga ditambahkan nanti mengenai agil birokrasi. Nah, ini agil birokrasi ini lebih kepada transparansi nanti. Jadi ada teori baru yang kalau sebenarnya teori besarnya atau teori induknya adalah agil governance. Cuman ada beberapa turunan mengenai agil governance ini menjadi agil birokrasi, karena kalau kita berbicara mengenai governance pasti akan berkaitan dengan birokrasi. Nanti juga di pertemuan 13 ada diskusi dan forum. Nah, untuk diskusi dan forum yang UK3 ini memang kami nilai, dan dan diskusi dan forum yang lainnya nanti tetap akan kami nilai, terutama di beberapa forum nanti kami akan kasihkan beberapa forum di situ ya. Setelah mata kuliah, setelah saya menyampaikan materi, nanti ada beberapa forum yang teman-teman bisa diskusikan di situ, dan itu juga menjadi salah satu penilaian buat teman-teman. Jadi selain UK, selain ujian kompetensi, ada penugasan-penugasan lain yang sifatnya seperti forum, misalkan kuis dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa mengisi kuis. Di situ ada pertanyaan mengenai kuis nanti yang sudah bisa teman-teman isi setelah materi kali ini. Nah, menurut pendapat teman-teman apa mengenai soal yang sudah saya tuliskan di situ. Lalu minggu ke-14 itu good governance. Nah, ini lebih mendalami mengenai konsep real di Indonesia, bagaimana good governance yang real di Indonesia ini, karena di mata kuliah dasar-dasar ilmu pemerintahan teman-teman sudah mendapatkan mengenai good governance, tetapi dalam hal masih kulitnya saja. Kalau dalam seperti buah itu masih kulitnya, tapi dalamnya belum dapat. Nah, di sini kita akan memberikan contoh-contoh real mengenai bagaimana konsep governance yang terjadi di Indonesia. Nah, yang terakhir, pertemuan ke-15 ini hubungan birokrasi dan negara. Bagaimana birokrasi dan negara ini bisa terjalin, karena memang seyogyanya birokrasi dan negara ini memang harus berkaitan, karena ada sesuatu hal yang memang bisa terjadi. Ketika ada negara, maka harus ada organisasi yang mengatur, salah satunya birokrasi tadi. Nah, lalu minggu ke-16 itu adalah UK, ujian kompetensi. Nah, ujian kompetensi ini UAS ya, ujian kompetensi akhir atau UAS ini adalah poinnya yang paling tinggi, teman-teman. Jadi UK 1, 2, 3, 4 yang paling tinggi adalah 35% di UK 4. Nah, ini teman-teman yang harus diperhatikan
jangan sampai nanti UK4-nya kosong. Nah, nanti walaupun tetap saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan remedial ketika memang teman-teman katakanlah ada tugas yang sudah dikirimkan tetapi di situ belum terbaca di My Class, maka saya memberikan kesempatan untuk mengirimkan, tapi dengan tenggat waktu atau dengan batasan waktu yang telah kami tentukan. Nah, ini untuk kurang lebihnya 1 semester di mata kuliah birokrasi pemerintahan. Nanti teman-teman akan bersama saya dan Mbak Helen untuk mempelajari mata kuliah birokrasi pemerintahan. Dan di sini banyak hal yang bisa kita diskusikan sebenarnya nanti, terutama mengenai kasus-kasus birokrasi. Nah, harapan saya teman-teman juga minggu depan itu sudah mulai membaca-baca mengenai birokrasi yang ada di Indonesia. Contohnya misalkan di daerah kalian masing-masing misalkan mengenai birokrasinya atau tanggapan kalian tentang birokrasi di daerah kalian seperti apa. Nah, itu teman-teman bisa apa namanya ya, bisa dibaca-baca dan dipahami. Mungkin nanti kita bisa diskusikan ketika ada kelas seperti ini. Nah, itu teman-teman untuk pertemuan pertama ini untuk materi yang akan saya sampaikan kurang lebih dalam 1 semester ke depan. Jadi untuk perkuliahan disampaikan kepada teman-teman. Untuk perkuliahan nanti saya tidak akan selalu menggunakan Zoom. Saya juga mungkin akan bervariasi. Ada juga yang akan menggunakan BBB. Teman-teman mungkin sudah ada yang menggunakan BBB ya, Big Blue Button yang ada di My Class. Ada juga mungkin nanti juga link yang saya kirimkan dari rekaman-rekaman materi yang saya buat, lalu saya kirimkan ke My Class. Teman-teman tinggal mendownload dan mendengarkan penjelasan saya melalui YouTube. Nah, itu juga ada nanti. Jadi bervariasi. Dan untuk perkuliahan ini juga saya mungkin akan bertanya, apakah akan dilakukan perkuliahan offline atau cukup online terus? Gimana teman-teman? Offline, Pak. Offline. Online dulu, Pak. Juga offline. Offline, Pak. Oke, Online, kita Pak. Oke. Offline. Oke, kita offline dan online ya. Nanti untuk kuliah offline-nya itu ada 6 kali pertemuan kuliah offline-nya. Nanti terutama yang sudah di Jogja ya, bagi yang memang belum di Jogja dan mungkin belum ada izin dari orang tua, tidak usah khawatir. Kuliah tetap bisa diikuti secara online, walaupun saya ngajar di kelas offline dengan teman-teman yang di kelas, tetap teman-teman yang online itu akan bisa mengikuti perkuliahan secara online karena sudah ada medianya yang diberikan oleh universitas dan dengan My Class tersebut. Jadi nanti kita sepakati untuk perkuliahan online dan offline. Nah, untuk offline-nya itu ada 6 kali. Insya Allah saya maksimalkan untuk 6 kali kita offline. Untuk waktunya nanti kita tentukan. Yang jelas 1 minggu sebelum offline saya akan mendata dulu siapa yang boleh masuk di kelas offline dan siapa yang harus online. Nah, maksimal itu setengah dari total jumlah mahasiswanya. Kalau ini yang sekarang ini misalkan katakanlah ada 30 maka hanya 15. Nah, tergantung nanti saya lihat dari presensinya. Nanti kan ketika teman-teman presensi kelihatan di situ. Karena kan saya belum lihat di My Class-nya, makanya saya belum tahu ada berapa yang key-in di mata kuliah birokrasi pemerintahan kelas F ini. Nanti kalau ada 40 ya berarti 20. Kalau ada 60 kayaknya nggak mungkin, karena maksimal cuma 40. Jadi nanti untuk kelas itu yang offline maksimal hanya 20 mahasiswa. Tapi dengan catatan harus didata dulu 1 minggu sebelum perkuliahan. Saya harus tahu dulu siapa-siapa yang akan offline. Nah, ketika perkuliahan offline ada peraturan yang harus ditaati oleh teman-teman dan saya untuk perkuliahan offline-nya ya. Yang pertama, kuliah offline itu akan saya terapkan, tapi ada aturan yang harus ditaati oleh kita bersama. Yang pertama itu kuliah offline kita terapkan dengan peraturan memakai masker dan tidak boleh dilepas selama perkuliahan offline. Jadi saya walaupun ngomong nanti, karena saya nanti di dalam ruangan bersama teman-teman, saya juga tidak boleh melepas masker. Kalau saat ini kan posisi saya sendiri di ruangan dan posisi juga nggak ada orang di ruangan saya. Jadi otomatis saya bisa untuk melepas maskernya. Nah, ketika nanti teman-teman berada di kelas yang offline, itu tolong untuk masker tidak boleh dilepas sama sekali. Jadi harus benar-benar dipakai. Itu yang pertama. Kedua,
Peraturan yang kedua adalah ketika teman-teman masuk kelas harus menggunakan hand sanitizer yang telah ditentukan atau yang telah diberikan di ruang kelas. Nanti ada hand sanitizer yang telah disediakan, teman-teman bisa memakainya terlebih dahulu untuk sebelum masuk kelasnya. Jadi hand sanitizer itu akan kami berikan di ruangan. Nanti sebelum duduk silakan untuk memakai hand sanitizer. Termasuk saya juga akan melakukan itu. Yang ketiga, untuk perkuliahan offline, setelah perkuliahan offline teman-teman tidak boleh atau dilarang untuk berkerumun di lobi. Jadi ketika sudah selesai ya silakan untuk langsung pulang ke kosnya masing-masing. Jadi tidak berkerumun atau tidak menciptakan kerumunan di lobi Visipol maupun di lobi manapun, termasuk di taman batu dan lain sebagainya. Karena memang ada jaraknya di situ. Untuk lobby juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang belum offline, karena pada masa pandemi ini ada pembatasan untuk duduk di kursi panjang lobby itu hanya ada beberapa slot yang bisa ditempati. Sebelumnya nggak bisa. Ya sebelumnya kan bisa semua. Jadi dempet-dempetan bisa, kalau yang sekarang nggak bisa sama sekali. Itu peraturan yang ketiga, teman-teman. Lalu peraturan yang keempat itu yang perlu teman-teman perhatikan dan pahami adalah ketika ada dari teman-teman yang sudah mendaftar offline tiba-tiba batuk atau mungkin pilek atau mungkin panas, demam, silakan untuk tidak mengikuti perkuliahan offline. Kenapa hal itu harus dilakukan? Karena untuk menjaga kita semua, menjaga kesehatan kita semuanya, baik itu teman-teman yang lainnya maupun saya sendiri. Hal ini harus saya terapkan karena posisinya ketika ada teman-teman yang batuk, ya saya tidak tahu apakah itu COVID-19 atau bukan. Yang jelas sekarang kalaupun batuk itu kita harus juga waspada, atau pilek juga kita harus waspada. Sama halnya dengan saya, ketika saya batuk ataupun pilek saya akan online dari rumah, jadi tidak offline, tidak melakukan offline. Nah itu teman-teman ya. Tapi nanti ketika misalkan ada jadwal offline kok tiba-tiba saya batuk atau pilek, mungkin nanti ada yang masuk dosen lain, tapi saya yang akan mengajar mungkin, atau staf dari prodi yang akan masuk mendampingi teman-teman, tapi yang mengajar saya dari rumah melalui online. Jadi tetap dilakukan itu untuk antara kesehatan teman-teman dan kesehatan saya. Nah, makanya harus semuanya kita maklumi dan kita pahami, karena dengan adanya kondisi seperti ini, kita tidak bisa memaksakan untuk ikut offline kalau kondisi kita tidak fit. Jadi itu mohon dipahami dan disadari teman-teman semuanya ya, itu peraturannya. Lalu nanti kemungkinan akan ada tugas yang melakukan thermal gun ya, akan melakukan pengecekan suhu sebelum masuk kelas. Jadi nanti akan ada petugas yang mengecek suhu badan teman-teman sebelum memasuki kelas atau masuk kelas. Nah itu aturan-aturan yang harus ditaati oleh teman-teman untuk perkuliahan offline. Dan mohon dengan sangat teman-teman bisa mengikuti perkuliahan offline dengan baik, mengikuti perkuliahan offline dengan taat, terutama mengikuti protokol kesehatan yang telah kita tentukan. Baik itu bagi teman-teman maupun itu bagi saya. Tidak ada bedanya antara teman-teman dengan saya dalam hal mengikuti protokol kesehatan ini. Jadi semuanya harus sama. Ketika saya sakit ya saya akan online dari rumah. Ketika teman-teman sakit ya teman-teman silakan untuk online dari rumah. Ketika posisi sudah dijadwalkan offline kok ternyata posisi saya pilek misalkan atau saya demam dan lain sebagainya, ya saya akan mengutus nanti ada staff ataupun siapa yang masuk, nanti teman-teman tetap offline, saya akan online dari rumah untuk mengajarnya. Jadi itu teman-teman yang perlu kita pahami dan kita sadari ya, untuk mata kuliah di masa pandemi ini memang sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya di masa sebelum pandemi. Itu mungkin ada yang tanyakan sampai di sini? Apakah ada yang tanyakan, teman-teman? Mbak Helen, mungkin ada tambahan sebelum perkenalan? Ini karena ada beberapa teman-teman yang tidak mengambil mata kuliah saya semester 1 kemarin, mungkin ada yang belum kenal. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada tambahan, Mbak Helen? Mungkin ini ya. Pertama, terima kasih Mas Eko. Perkenalkan saya Helen.
Dengar nggak, Mas? Ya, dengar. Oh, perkenalkan saya Helen. Saya sekarang lagi di posisi di Taiwan dan sedang studi S3 bagi yang belum kenal, tapi mungkin ada beberapa juga mahasiswa yang sudah kenal karena kemarin semester 1 juga kebetulan membantu beberapa dosen ya, termasuk Mas Eko. Nah, mungkin saya pengen membantu menjelaskan tadi yang sekiranya mungkin belum jelas. Pertama, teman-teman harus pastikan bisa enroll ke My Class, gitu ya. Karena nanti habis ini tolong dicek My Class-nya apakah teman-teman sudah di-enroll atau belum. Karena kalau misalnya belum, nanti itu akan kehambat ke next meeting-nya. Jadi nanti teman-teman harus pastikan apakah teman-teman itu bisa enroll atau enggak. Kalau enggak bisa enroll, segera hubungi saya, nanti saya minta Mbak Kinan untuk mengenrollkan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penilaiannya, tadi ya Mas Eko tadi sudah sebutkan, karena sekarang sistemnya beda, jadi sistem My Class yang sekarang itu nilai semuanya itu transparan di My Class. Jadi kalau yang kemarin itu bisa pakai Excel, nilai yang masih kurang bisa ditambah, masih bisa diperbaiki, tetapi yang sekarang itu nggak bisa, teman-teman. Jadi saya mohon kerjasamanya teman-teman semua untuk on time, untuk selalu mengecek tugas ataupun informasi-informasi terkait dengan perkuliahan ini. Karena kalau nanti misalnya teman-teman, Mbak saya lupa 1 minggu, Mbak saya lupa nggak mengerjakan ini udah berapa bulan. Ya memang mungkin Mas Eko tadi bilang ada kesempatan remedial, tetapi alangkah lebih baiknya itu dihindari gitu loh. Jadi maksudnya kesempatan remedial pun nilai teman-teman juga nggak akan maksimal. Jadi kalau bisa maksimalkan di ketika tugas itu diberikan dan deadline itu diberikan, gitu ya. Karena sistem penilaiannya yang sekarang, apalagi di My Class yang sekarang, itu dosen itu menilai secara online juga. Jadi di My Class itu ngoreksi, kemudian langsung dinilai. Jadi nggak kayak kemarin yang bisa ditunggu sampai berbulan-bulan, kemudian baru direkap, kemudian dikasih ke mahasiswa, gitu. Harapannya kenapa teman-teman itu juga harus online, itu memudahkan saya dan Mas Eko ketika menilai. Jadi kerjaan kami berdua tidak ngumpul di akhir. Jadi ketika teman-teman sudah review tugas selesai, misalnya UK 1, besoknya sudah dinilai, ya udah nggak ada toleransi lagi untuk dikerjakan. Karena kalau seperti itu, kita harus kerja 2 kali, teman-teman. Jadi saya mohon sekali kita saling kerjasama gitu ya, biar sama-sama enak, karena kita juga sudah dimudahkan dengan sistem, ya harapannya kita nggak mempersulit sistem itu sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya on time dikasih waktunya misalnya 2 hari 3 hari ya kalau bisa sesuai dengan waktu gitu ya. Kemudian UTS sama UK itu nanti fleksibel, apakah nanti Mas Eko akan memberikan tugas paper atau soal ujian, itu nanti tergantung dengan kesepakatan saya dan Mas Eko. Dan dosen lain mungkin ya, biar sama. Kemudian yang perlu ditekankan di sini teman-teman. Jadi di forum diskusi tadi, Mas Eko tadi juga menjelaskan bahwa yang apa bedanya forum diskusi di materi-materi meeting 1, 2, 3, 4, dan seterusnya dengan dengan diskusi yang ada di poin 13 atau meeting 13. Bedanya adalah kalau di setiap minggu, mulai minggu depan teman-teman diberikan tugas diskusi itu bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu, karena di poin 13 atau di meeting 13 diskusi ini digunakan sebagai ujian, maka diskusi forum ini hanya dibatasi jam. Misalnya akan dikerjakan 1 jam atau 2 jam saja. Dan teman-teman tidak hanya itu, tidak hanya menjawab soal, tetapi teman-teman harapannya bisa menanggapi opini orang lain terhadap isu yang sudah dilemparkan dan jawaban yang sudah dijawab oleh teman-teman yang lain. Ini kita maksudkan untuk mengangkat daya kritis analisa mahasiswa, gitu ya. Jadi kalau di kelas bedanya adalah dengan tunjuk tangan, tetapi kalau yang nggak bisa
misalnya ini disepakati online, diskusi forum ke-13 ini online, berarti teman-teman harus menyempatkan waktu selama 1-2 jam untuk berpikir, menjawab, kemudian menanggapi opini orang lain. Nah, disitulah nanti nilainya. Disitulah nanti ada perdebatan ilmiah gitu ya. Jadi, ketika teman-teman melihat misalnya tanggapannya si Bayu misalnya. Oh, tanggapannya si Bayu saya kurang sependapat, ya udah diketik. Saya kurang sependapat karena bla 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 bla. Karena menurut saya teori yang bla 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 kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti mohon disiapkan di diskusi 13. Itu bedanya dengan diskusi yang lain. Diskusi yang lain akan diteliti tetapi tidak meminta tanggapan mahasiswa untuk dijawab. Tetapi kalau yang diskusi forum 13 sifatnya wajib. Kalau misalnya mahasiswa hanya menjawab tidak menanggapi, berarti nilainya kurang maksimal gitu. Mungkin itu sama ini. Saya ada tambahan sedikit terkait dengan konsep dasar. Jadi yang harus dipahami sebelum nanti Mas Eko menjelaskan materi selanjutnya, bahwa yang akan kita pelajari ini adalah ya pure organisasi birokrasi. Nah, organisasi birokrasi ini apa? Untuk mudah mengingat ya bahwa birokrasi ini sebetulnya yang bisa disebut birokrasi itu siapa, apa bedanya dengan politik, itu ada pertama, birokrasi itu dia bersifat secara rekrutmen, dia mengikuti rekrutmen dan seleksi, tidak ditunjuk langsung. Kalau misalnya ditunjuk langsung, itu namanya masih dikatakan sebagai politik. Presiden dan juga menteri itu termasuk politik, gitu ya. Tetapi orang-orang yang membantu di kementerian, contohnya sekretariat negara, kemudian orang-orang yang di kementerian-kementerian, itu namanya birokrasi atau birokrat. Birokrasi itu adalah implementator dari sebuah kebijakan. Jadi itu yang harus dipahami dulu. Jadi tidak keliru bahwa birokrasi itu ya pemerintahannya. No. Jadi pemerintahan itu yang menggerakkan tata kelola negaranya. Tetapi kalau kita mau membedakan birokrasi dan politik, legislatif jelas politik ya. Tetapi kalau kita bicara secara pemerintahan, eksekutif, belum tentu pemerintahan dan menteri itu birokrasi. No. Birokrasi presiden dan juga menteri-menteri itu karena dipilih. Kalau presiden dipilih secara election, pemilu, kalau menteri ditunjuk langsung gitu ya. Itu masih menjadi ranahnya politik. Tetapi kalau birokrasi sekali lagi adalah seorang atau organisasi yang mengimplementasikan atau sebagai implementator dari sebuah kebijakan. Birokrasi itu siapa saja ya? Dari level nasional ada sekretariat negara, sekretariat dewan, kemudian kementerian-kementerian, kemudian badan, kantor, terus kalau kita lihat di daerah, dinas-dinas, kantor, badan, dan lain sebagainya. Itu nanti yang akan concern di ranah birokrasi. Yang kemarin mungkin ngikut mata kuliahnya Pak Awang, saya juga sudah jelaskan bahwa birokrasi ASN terdiri dari PNS dan P3 gitu, P3K. Itu ya, jadi yang bisa digarisbawahi untuk membedakan sebetulnya pertama itu. Kedua, birokrasi memiliki jenjang karir, tetapi kalau politik tidak memiliki jenjang karir. Dua itu saja untuk membedakan antara politik dan birokrasi. Jadi birokrasi itu punya jenjang karir dari misalnya dia itu sebagai staf, naik jabatan ke kepala bidang, naik jabatan lagi kepala dinas misalnya. Atau kalau misalnya kita bicara fungsional, asisten ahli dan lain sebagainya, penata muda dan lain sebagainya. Itu. Jadi ada jenjang karirnya kalau birokrasi, tapi kalau politik enggak. Politik itu by time. Jadi kalau misalnya anggota legislatif dipilih 2 periode, ya berarti dia punya kesempatan 10 tahun habis itu selesai. Gitu ya. Itu harus diingat konsep dasarnya bahwa untuk membedakan birokrasi dan politik, dua itu yang harus diingat. Gitu. Jadi
Mungkin itu Mas Eko tambahannya. Kemudian yang review artikel, nanti artikelnya kita akan share. Tetapi materi-materinya masih terus berjalan. Tapi yang saya pesen sekali adalah karena ini penilaiannya online dan untuk memudahkan saya dan Mas Eko, saya minta tolong jangan ada yang telat-telat sebelum dinilai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melihat nilai di KRS atau udah melihat nilai di MyClass, berarti itu saya dan Mas Eko sudah menilai. Jadi tolong kasihan kepada kami juga, nggak mungkin kita akan dua kali kerja gitu ya. Jadi kita saling kerjasama saja. Saya dan Mas Eko berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan materi yang terbaik, untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan, jangan malu. Tetapi teman-teman juga kerjasama dengan kita sudah memberikan materi, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Teman-teman juga kalau bisa juga menunaikan kewajibannya. Apa itu? Ya tugasnya dikerjakan sesuai waktu, kemudian semaksimal mungkin tidak plagiat, gitu ya. Kasihan orang tua yang masa pandemi gini mencari uang untuk teman-teman biar tetap kuliah gitu. Itu pesan saya. Gitu Mas Eko. Mungkin. Terima kasih Mbak Helen. Oke, Mbak Helen ini alumni IP dan alumni MIP dan sekarang posisi lagi S3 di Taiwan. Ya. Ini kesalip sama Mbak Helen nih. Oke, teman-teman, saya Muhammad Eko Atmojo. Mungkin bagi yang belum kenal ya, saya berasal dari Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Oku Timur, di Kecamatan Blitang. Nah, mungkin kalau ada yang mengenal kecamatan tersebut, yaitu daerah saya. Tapi sekarang posisi udah berdomisili dan pindah ke Jogja pada saat ini. Saya alumni Ilmu Pemerintahan UMY, saya angkatan 2009 untuk masuknya, saya juga alumni MIP. Kalau S3-nya belum, masih kalah dengan Mbak Helen. Saya posisinya belum melanjutkan studi. Nah, posisinya sekarang sebagai dosen sejak tahun 2016. Jadi 2016 saya menjadi dosen di UMY sampai dengan saat ini. Dan semoga aja tahun ini atau tahun depan bisa melanjutkan studi. Jadi tidak lama-lama untuk untuk berada di zona nyaman tidak studi. Nah, itu harapan saya ke depan kepada teman-teman juga kalau bisa dan mempunyai niat ataupun mempunyai waktu untuk studi, itu manfaatkanlah semaksimal mungkin karena pekerjaan yang paling enak itu adalah studi sebenarnya. Itu kuliah itu adalah pekerjaan yang paling enak. Sekolah itu pekerjaan yang paling enak. Dari mulai kalian SD sampai dengan SMA, lanjut studi S1, kalau misalkan mampu untuk S2 ya lanjut S2, kalau lanjut S3 kalau mampu ya langsung S3 nggak masalah. Nah, itu teman-teman dari saya mungkin. Mas, sebentar. Ini ada yang ngechat saya terkait dengan kuis. Nanti kalau saya cek dulu ya kuisnya. Ya. Katanya ada yang nggak bisa. Belum bisa. Nanti. Itu ada satu poin yang belum saya open tadi kayaknya. Jadi memang nanti kita perbaiki dulu. Nanti kalau sudah kita share di grup untuk teman-teman bisa ngisi untuk kuisnya. Nah, jangan lupa tetap presensi teman-teman ya, karena presensi dimaksimalkan sampai jam 11 malam sama UNIF. Jadi silakan bagi teman-teman yang memang tidak bisa ikut Zoom, karena ada beberapa tadi yang tidak bisa ikut Zoom, nanti link dari pertemuan ini akan di-share oleh Mbak Helen di YouTube dan akan di-upload di MyClass. Jadi teman-teman yang tidak bisa ikut perkuliahan ini untuk saat ini bisa mengikuti untuk melalui YouTube yang telah nanti di-share link oleh Mbak Helen. Mungkin itu dari saya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Ada? Apakah masih ada orang? Ada, Pak. Ya, silakan. Siapa? Disebutkan namanya. Kenalkan, nama saya Sagit Fadila. Oke. Saya ingin bertanya kepada Mbak Helen. Boleh. Dari penjelasan Mbak tadi tentang birokrasi kan yang mengenai bahwa pengimplementasian kebijakan. Nah, pertanyaan saya itu, Kak, birokrasi itu sistem, lembaga, atau aktor yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan, kesimpulannya. Itu, Kak. Oke, birokrasi itu organisasi.
Jadi wadahnya. Kalau birokrat itu adalah orangnya yang menjalankan. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa menteri itu bukan seorang birokrat? Karena kan menteri itu punya kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan, ya kan? Misalnya keputusan menteri nomor berapa, itu pasti teman-teman juga pernah tahu, atau peraturan menteri nomor berapa. Karena mereka punya kewenangan. Tetapi kalau birokrat itu hanya menjalankan saja. Jadi kalau di daerah paling tinggi itu kan Setda, sekretaris daerah kan. Nah, selebihnya kemudian dia akan berhubungan dengan bupati, kemudian gubernur. Ada garis yang memisahkan antara birokrat dan politik itu, ya bahwa ketika kebijakan itu sudah dibuat, birokrat wajib untuk melaksanakannya gitu. Jadi birokrasi itu adalah wadahnya, entah itu nanti kan kalau di Indonesia sendiri macam-macam, ada kantor, ada badan, ada lembaga gitu kan, lembaga administrasi negara, kemudian kantor agraria, kemudian apalagi, ya bentuknya macam-macam. Tapi sebetulnya birokrasi itu adalah wadah organisasinya. Tetapi kalau yang menjalankannya itu adalah namanya birokrat. Orangnya itu disebut dengan birokrat. Gitu. Ya, terima kasih, Jadi Mbak. dua itu harus diingat untuk membedakan, mendefinisikan bahwa apa bedanya politik dan juga birokrasi. Itu dasarnya dulu. Sebelum nanti Mas Eko menjelaskan bahwa birokrasi itu bisa dipandang sebagai organisasi, birokrasi itu bisa dipandang sebagai ilmu administrasi, birokrasi itu bisa dipandang sebagai alat politik dan lain sebagainya. Nah, tapi konsep dasarnya dua itu tadi, bahwa bedanya ini loh yang membedakan itu. Itu Mas Sagit ya. Panggilannya Mas siapa? Mas Sagit. Sakit, Pak. Sagit. Sahgit Tuh, Fadila. jadi memang kalau konsep, karena negara kita ini menganut sistem Weberian. Nah, jadi memang ada dua hal itu, birokrasi dan politik. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan. Karena dalam teorinya kan disebutkan bahwasanya birokrasi dan politik itu akan sulit untuk dipisahkan. Ada yang mengatakan ketika birokrasi bercampur dengan politik maka akan melahirkan beberapa patologi birokrasi. Nah, Ya. salah satu patologi birokrasi itu ya yang saya sebutkan sebelumnya tadi, ada KKN tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu nanti akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan, terutama dalam hal patologi birokrasi. Nah, kalau teman-teman ingin memahami mengenai patologi birokrasi, klientelisme, dan lain sebagainya, terutama nepotisme, itu bisa sebenarnya membaca bukunya Aspinall. Kayaknya saya ada, yang saya carikan dulu nanti. Kalau yang yang hard copy, yang soft copy itu ada, nanti saya kirimkan di grup atau di my class-nya untuk referensi teman-teman juga. Nah, memang kalau birokrasi, kalau jabatan-jabatan itu kan ada jabatan birokrat atau jabatan teknokrat, ada jabatan politisi. Jabatan teknokrat dan birokrat itu ya diampu oleh kepala dinas, sekda, terus orang-orang yang PNS itu yang dikatakan Mbak Elin tadi, itu adalah jabatan teknokrat namanya, atau birokrat. Nah, kalau politisi ya menteri, itu salah satu jabatan politisi, bupati, wali kota, gubernur, dan lain sebagainya, itu adalah pejabat politik atau pejabat politisi. Jadi di Indonesia ini memang realnya dan realitanya itu antara jabatan politisi atau jabatan politik dengan jabatan birokrat itu dicampur jadi satu dalam sebuah organisasi perangkat daerah, di mana yang memimpin atau pucuk pimpinan dari pemerintah daerah adalah kepala daerah, itu adalah jabatan politik, yang melaksanakan atau yang mengimplementasikan kebijakan-kebijakan tersebut adalah para teknokrat atau para birokrat, yaitu PNS-PNS yang ada di bawahnya. Ini akan kita pelajari untuk lebih dalam di minggu berikutnya ya. Mungkin nanti kita bisa sambung untuk diskusi mengenai apa sih yang dinamakan teknokrat dan lain sebagainya, apa sih yang dinamakan sebagai pejabat politisi dan lain sebagainya. Termasuk nanti hak prerogatif dari seorang pejabat politisi seperti apa dan sebagainya, itu nanti kita akan bahas di minggu-minggu berikutnya. Ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain bisa dipahami ya, Mas Sagit ya?
Oke, ada Ya, lagi? mungkin Silakan kalau ada. terkait dengan teknis perkuliahannya yang tadi disampaikan oleh Mas Eko atau saya, mungkin kurang jelas. Bisa Atau ditanyakan. gimana? Untuk yang offline nanti kesepakatan yang saya sampaikan bisa disepakati ya. Untuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh teman-teman ketika perkuliahan offline. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi kita akhiri sampai ketemu minggu depan setelah asar di setiap hari Jumat kita akan melakukan perkuliahan dan jangan lupa teman-teman untuk melakukan presensi di Meklas sampai jam 11 malam ya untuk waktu presensinya dan silabus bisa di-download dan sebenarnya besok itu akan lebih lengkap nanti saya usahakan untuk mulai mengupload karena kemarin belum sempat untuk mengupload beberapa materi ya. Jadi nanti saya usahakan secepat mungkin untuk diupload materi-materinya. Silabus sebenarnya udah ada PPT-nya, cuman tinggal ngupload saja. Belum sempat saya uploadkan untuk PPT untuk pertemuan pertama ini atau kontrak belajar ini. Nanti akan segera saya upload. Jadi teman-teman bisa membaca di situ termasuk referensi-referensi yang akan kami upload di my class-nya. Oke, kalau nggak ada kita akhiri sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.